Kata konsensus berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu con yang berarti bersama dan sensus yang berarti rasa atau pendapat. Jadi secara harfiah konsensus berarti rasa atau pendapat bersama. Di dalam penyelenggaraan organisasi gereja yang berasaskan presbiterial sinodal, konsensus adalah sebuah prinsip yang paling penting. Ini bukan terkait dengan soal struktural atau hierarki dalam pengambilan keputusan secara organisatoris atau dalam aturan dan tata tertib organisasi atau dalam tata tertib rapat-rapat dan persidangan, melainkan lebih kepada prinsip yang membingkai dan mendasari seluruh manajemen dan kehidupan bergereja yang menggunakan sistem atau asas presbiterial sinodal. Johannes Calvin, sang pemikir Calvinisme, menyebutkan bahwa konsensus adalah sebuah prinsip utama di dalam menjaga kesatuan dan kehidupan bergereja, terutama dalam hal menentukan atau merumuskan teologi, ajaran, dan praktek-praktek kehidupan bergereja. Dan itu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau voting. Kalau kita di GIMI mengenal kartu orange dan kartu biru di dalam persidangan atau di dalam rapat-rapat gereja. Melalui dua mekanisme itu, konsensus bisa diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dan melalui voting. Dalam suasana seperti itulah berlaku prinsip primus inter pares, yang pertama dari yang setara. Dalam hal itu maka pemimpin gereja di dalam proses konsensus itu adalah sebagai fasilitator dan pemberi arah yang memfasilitasi dan mengarahkan seluruh peserta persidangan atau rapat atau semua jemaat di dalam kepemimpinannya. Nah, untuk memudahkan kita memahami apa itu konsensus, mari kita bandingkan dengan tiga mekanisme pengambilan keputusan yang selama ini kita kenal. Yang pertama, konsensus lebih memilih yang terbaik daripada yang terbanyak. Artinya konsensus akan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing pihak yang melakukan konsensus, sehingga baik yang mayoritas maupun yang minoritas sama-sama mempunyai akses yang sama demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, sehingga sama-sama setuju dalam proses konsensus itu. Sedangkan prinsip mayoritas atau suara terbanyak umumnya kurang memperhitungkan yang minoritas di dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka, sehingga konsensus akan lebih inklusif dan terbuka dan akan lebih berkelanjutan ketimbang prinsip mayoritas atau prinsip suara terbanyak. Yang kedua, konsensus beda dengan aklamasi.
Aklamasi biasanya dilakukan dengan suara bulat dan tanpa pemungutan suara. Sedangkan konsensus diproses melalui diskusi, melalui proses musyawarah untuk mufakat dan proses berkompromi, sehingga semua pihak menyatakan setuju terhadap konsensus yang diambil. Dalam hal tertentu, aklamasi bisa menjadi hasil dari sebuah konsensus, tetapi tidak semua aklamasi mengandung konsensus. Yang ketiga, konsensus beda dengan konsesi. Konsesi adalah tindakan menyerahkan atau mengalah dari tuntutan awal demi kesepakatan dan kompromi. Karena itu konsesi bisa menjadi salah satu bagian dari konsensus. Gereja Masehi Injili di Halmahera sebagai gereja yang menganut asas dan sistem presbiterial sinodal dalam banyak hal sudah melakukan konsensus itu dengan baik. Hal mana nyata pada setiap persidangan gereja kita selalu bermusyawarah, bahkan melakukan voting dengan kartu orange dan kartu biru sebagai sebuah simbol proses berkonsensus.